Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayat. Para jamaah sekalian, bapak-bapak pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, ini cabang rasa daerah, dasar dari Masya Allah, luar biasa. Ya, sebentar lagi daerah rasa wilayah. Penting sekali pengkaderan di Muhammadiyah. Saya ingat Pak R. Fakhruddin belum berkata, di Muhammadiyah itu jangan milih orang yang mencalonkan diri, tapi ketika diberi amanah jangan ditolak. Penting, jangan ditolak ketika diberi amanah. Ini sangat penting. Saya sudah ketua pimpinan Muhammadiyah 2 periode. Sekarang saya turun jabatan. Muhammadiyah penak, turun jabatan rapopo. Sekarang saya turun jabatan, Pak. Turun jabatan jadi majelis tabligh. Nah, istri saya naik jadi ketua PDA. Saya turun jabatan setelah 2 periode di PDM. Sekarang turun degradasi jadi PDM. Jadi di tabligh. Tapi insya Allah, ya memang kita harus jadi Muhammad itu gitu, nyantai aja. Gitu. Gak ada yang perlu digelani. Yang kita sama kok. Gak ada persoalan. Ini yang membuat Muhammadiyah itu luar biasa itu kan itu. Yang lain itu berebutan, gegeran, kubu-kubuan, kita enggak, nyantai aja. Dan kita ini seperti yang pernah dibilang oleh Gus Dur. Gus Dur itu pernah berkata, aku ini orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Oh, oleh Gus Dur, Pak. Kandel Gus Dur itu, wah dasar Gus Dur itu. Nah, dia bilang gitu. Apa kemudian? Karena gini kan temanya kan perubahan itu. Perubahan. Saya ingin bahas tentang perubahan. Kemenangan Muhammadiyah atas NU, kata Gus Dur ini. Kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Apa itu kemenangan dialektik? Yaitu yang awalnya dibantah, yang awalnya disesatkan, yang awalnya ditasabuhkan, yang awalnya dikafirkan, kemudian ditiru rame-rame. Nih contohnya nomor loro mawon teng masjid. Khutbah Jumat. Dulu itu Pak, khutbah Jumat itu semuanya pakai bahasa Arab. Itu rukun soalnya. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah khutbah pakai bahasa Indonesia. Nabi Muhammad tidak pernah khutbah pakai bahasa Jawa. Kaidahan khutbah ngecoro Jawa. Bayangkan itu. Pertama kali di Masjid Kauman Jogja, kaidahan khutbah pakai bahasa Jawa Inggil. Dunia perulamaan se-Indonesia geger. Dahlan kiai kafir, dahlan kiai gendeng. Itu rukun loh. Khutbah itu rukun loh, Pak. Apa ada dalilnya Nabi Muhammad khutbah pakai
bahasa Indonesia? Rano. Tapi sekarang kita lihat semua masjid khutbah pakai bahasa Indonesia. Dahlan itu perubahan pertama. Perubahan yang kedua, Kiai Dahlan melakukan perubahan yang kedua itu salah satunya adalah celono, Pak. Jadi tak lihat nggak ada yang pakai sarung gitu. Sekarang teman-teman NU masih kiai saya kira celonoan kabeh, pakai jas, pakai celana itu Pak, awalnya ditasabuhkan sehingga celono iki mesti wong Eropa kafir, berarti sing celonoan wong kafir lho. Kiai Dahlan nggih celono mucal di Stovia tahun 1912 pakai Harley Davidson bayi. Tahun 12 loh, Kiai Dahlan sudah pakai Harley. Iya itu coba. Dan sekarang aja ada kiai gitu sudah masing-masing nyentrik. Dahlan tahun rolas tahun 1918 Kiai Dahlan bikin sekolah pertama di kalangan pribumi santri. Belum ada. Indonesia merdeka tahun berapa? Muhammadiyah berdiri tahun berapa? Ketika Muhammadiyah tahun 18 mendirikan sekolah, negara kita sudah ada belum? Loh, Indonesia belum ada, Muhammadiyah sudah bikin sekolah, sudah bikin masjid, sudah bikin klinik, itu Muhammadiyah. Tahun 18 ngedekno sekolah dasar di sebelah selatan Kauman Jogja. Golek guru tauhid umbruan, bosone Manyar. Golek guru tareh sak bajek. Golek guru balaghah bayuh wis. Tapi cari guru fisika gano belas. Cari guru kimia gano belas. Golek guru aljabar belas. Nah, tahun 2012 kok kemana Kiai Dahlan nyari guru itu? Ke paroki yang ngajar mata pelajaran aljabar namanya Pendeta Van Lith. Kayak wani ya saya Manyar duwe sekolah gurune pendeta. Waduh, langsung kepala sekolah dikai ucapan terima kasih menikah usah hadir kan gitu. Coba lagi Dahlan aja melakukan kayak begitu. Oh, itu perubahan Kiai Dahlan. Di masjid lagi ini masih teman-teman dulu 20 tahun yang lalu nek jenengan teng masjid wudu mulai mesti gudiken. Tasih ilmu ta jenengan. Wudu damel kulah. Nek wudu gawe kran jarine Wahabi. Lah gitu. Saiki sampean pirsani apa ana kulah niku wis ga ono. Saiki masjid kabeh dadi masjid Wahabi soalnya gawe kran. Loh. Itu perubahan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Nah ini yang harus kita perebut kembali. Itu perubahan-perubahan yang harus dilakukan, yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena itu Kiai Dahlan itu disebut Mujadid. Ini yang membuat kemudian kenapa kok Muhammadiyah disebut berkemajuan. Karena sudah ngawali modern yang sebelum yang lain belum mikir. Kita sudah melakukan dengan pikiran-pikiran besar. Kenapa kok Kiai Dahlan bisa begitu? Beliau terinspirasi oleh Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Syekh Rashid Ridho. Syekh Muhammad Abduh pada tahun 1827 kurangan kayaknya yang terbelah terpaksa balik. Halo, sampai putih Bapak. Pada tahun 1827 Syekh Muhammad Abduh diundang ke Prancis di Sorbonne. Di depan Colloquium Sorbonne University itu beliau pidato.
Dia berpidato tentang kehebatan Islam. Dia bilang di dunia ini tidak ada agama yang punya kitab suci sesempurna Al-Quran. Tidak ada di dunia ini agama yang punya konsep ketuhanan sehebat Islam. Di dunia ini tidak ada agama yang punya nabi seperti Nabi Muhammad. Nah, semua terdiam karena memang itu realitas. Tapi kemudian ada salah seorang filosof, salah seorang teman dari Abdul yang bernama Renan. Dia bertanya, iya Syekh, saya percaya di dunia ini tidak ada agama sempurna seperti Islam. Tidak ada kitab suci seperti Al-Quran. Tidak ada nabi yang sehebat Muhammad. Tapi tolong tunjukkan kepadaku di mana di dunia ini yang ada umat seperti yang digambarkan Al-Quran, yang suka membaca, yang kompetitif, yang jujur, yang terbuka, yang suka bekerja keras. Abdul terdiam. Sesampainya di Al-Azhar dia berkata, di Prancis aku tidak temui umat Islam. Umat Islam tidak ada di Prancis, tapi aku temukan Islam ada di Prancis. Orang-orang yang hidupnya bersih, yang jujur, yang disiplin, yang suka membaca seperti yang digambarkan Al-Quran. Tapi di Mesir aku tidak menemui Islam. Yang aku temui adalah umat Islam yang suka bertengkar. Umat Islam yang males, umat Islam yang tidak suka membaca. Ayo, ya mau tadi. Maka kemudian Syekh Rashid Ridho bertanya, lima ta'akhuluna muslimuna yuqaddimuna ghairuhu. Kenapa umat Islam yang bagus ini, Islam yang luar biasa ini selalu kalah dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Dijawab oleh Syekh Abdul, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Karena Islam itu ditutupi oleh kebodohan umat Islam sendiri. Kejayaan Islam, cahaya Islam ditutupi oleh kebodohan umat Islam sendiri. Maka kemudian di dalam majalah Al-Urwatul Wusqa, yang ini kemudian menjadi inspirator Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, maka kemudian Kiai Dahlan pulang ngaji, mendirikan majelis pengajian yang bernama Sopo Trisno, ngaji Al-Ma'un. Pertemuan pertama Al-Ma'un, kedua Al-Ma'un, ketiga Al-Ma'un, ketujuh Al-Ma'un. Kiai Sangidu, Kiai Sam protes, tengah Al-Quran itu boten enten ayat liyane ya. Yo akeh. Lah niki pirang-pirang peketer. Pirang-pirang bulan kok ngaji Al-Ma'un tok mawon. Napa jabe Kiai Dahlan? Lah wis kok amalno lho. Niku lho Muhammad ya. Karena Al-Ma'un itu tadi maka berdiri ratusan rumah sakit, ratusan panti asuhan, ratusan perguruan tinggi karena Al-Ma'un. Di Universitas Muhammadiyah Sorong dan Merauke mahasiswanya 11.000, 7.000 Kristen kabeh loh. Masih lazismu mau ya, masih kuplu ya tetap Nahdlatul Ulama loh, tetap dibantu loh, tidak membeda-bedakan. Orang Muhammadiyah itu kalau bantu tidak membeda-bedakan. Gak peduli itu siapa dibantu. Karena orang bantu tidak melihat agama. Kalau jangan kali bantuan kalau cuma takoni agamamu apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? Kalau sih nanti kau tenang.
Wes mboten usum, Muhammadiyah tidak pernah melakukan itu. Bantu. Muhammadiyah niku ngajine sederhana. Sederhana ngajine, mboten daki-daki. Tapi hasilnya luar biasa. Niku Muhammadiyah. Jenengan diteni lah ono kelompok sing ngwajine daki-daki sampean diteni terus lapo. Mulai sampe ngalano kancane tok. Wis mulai dadi gak seneng karo kancane, gak seneng karo mbokne. Lha iku ngaji opo? Ngaji itu jelas, Muhammadiyah jelas. Makanya Pak Saad pernah mengatakan ngaji di Muhammadiyah itu ngaji koma, duduk ngaji titik. Ngaji titik mari ngaji terus mandek. Ngaji koma niku berarti mari ngaji terus melakukan. Iku ngono karepe Bu Mega mati wingi. Mek wong salah ucap, wakil dibauli wong sa Indonesia. Matur suwun jare Bu Mega, dosa kuntek. Sebagian tak karo ibu-ibu Aisyah. Lah pahala ibu-ibu Aisyah tak pek. Lah ada bully terus. Mulai pun seneng bully, tiang bully itu kepenaan nek dibully. Karena bully itu, hibah itu kan bisa memindah pahala, bisa memindah dosa. Ngoten toh? Mulai pun seneng bully, eman-eman, bapak. Lah ngaji di Muhammadiyah niku ngaji tiang Muhammadiyah niku wong miskin gak usah dimiskin-miskin no, wis jelas miskin. Wong miskin iku ya kudu dibantu, betul. Wong bodoh gak usah dibodok-bodokno, wong bodoh iku dipinterno. Wong kafir gak usah dikafir-kafirno, tapi dijak ke jalan hidayah. Iku lho dakwah. Nah, para jamaah sekalian, saya sampaikan bagaimana Pak R. Fakhruddin ketika beliau berdakwah. Dasar Pak R. Fakhruddin tadi saya sampaikan di Palembang. Tahun 1985 Pak R. Fakhruddin itu nanti diundang Gus Dur teng Tebuireng. Tebuireng itu Bapak Ibu sekalian ada beberapa dzurriyyah yang dekat dengan Muhammadiyah. Jadi pondok Tebuireng. Salah satunya Kiai Basir. Kiai Basir itu bapak dari Kiai Haji Azhar Basir, Ketua PP Muhammadiyah setelah Pak R. Fakhruddin. Kiai Basir itu orang Tebuireng. Banyak Gus Dur itu pernah kos di rumah Pak R. Fakhruddin. Gus Dur juga pernah, gurunya Gus Dur itu juga Pak Hana, Direktur Mu'alimat Muhammadiyah. Ya robo itu. Dekat. Banyak Gus Dur ketika ngundang Pak R itu ya dekat, Pak R juga datang sebagai keluarga. Tapi Gus Dur itu yang nyentrik kan. Nah Pak R itu dikerjain, dikengin ngimami sholat raweh. Jangan wani ya, kon dadi imam di traweh di masjid NU. Lek kula semua boten makmum kula. Pertama enggak ngerti tata carane nek kulino, kedua waduh lek 3 rakaat koyo abot ya. Iya, pada 13 wis kesel, apa maneh 23. Nah, Pak R mau. Nggih, monggo ngimami. Begitu ngimami Pak R tanggel para jamaah diimami cara Muhammadiyah napa cara NU. Sepakat NU. Lah wis 3 rakaat. Manut Pak R 3 rakaat. Lah biasane 3 rakaat 15 menit mantun. Niku mboten sampai jam 8:30 isi oleh 8 rakaat. Dengkul ndredeg noleh teng jamaah, para jamaah lanjut 23 napa witir, sepakat witir. Saged njenengan dakwah kaya ngoten niku. Gak usah dibedahno, gak usah dikandani, digeselno dadi Muhammadiyah. Lek kula mboten Pak R, mboten saged, Pak. Pak R wali, dasar cara dakwahnya itu begitu.
orang ngilok-ngilokno. Teng Bengkulu. Paling ku pengulu, Pak. Paling ku pengulu golongan kali. Pangkat itu wendek Pak RW. Loro B napa loro C ngoten lho sini. Di Pengulu niku terus diundang teng Bengkulu. Aku di Bengkulu diundang. Pak R, nanti malam yasinan nggih. Ayo sampean nolak. Waduh, repot macam-macam dengan berbagai alasan. Pak R mboten. Nggih insyaallah. Terus tanglet mangke berangkatnya saking pundi. Nggih berangkatnya dari rumah masing-masing. Jangan Pak Erno. Yuk nopo lek berangkatnya saking masjid. Loh, kok dari masjid? Ya kita sholat isya dulu loh. Satu kena. Ini belum dakwah. Kita jamaah isya dulu, terus ke tempat yasinan berangkatnya bareng-bareng. Oke. Wong 20 selawi sembahyang isya. Setelah dari sholat isya berangkat bersama-sama ke tempat rumah orang yasinan tadi. Sampai di tempat yasinan panggil tanglet. Ngajine modele yo nopo? Nggih diwaos Pak R. Mangkel diwaos donga berkatan wangsul. Napa jalan Pak R? Yo nopo monggo matur ngaji niku dibahas per ayat. Orang ketak setunggal nopo kali. Lho jenengan purun nggih dibahas 5 ayat. Minggu berikutnya jamaah yasin tanglet Pak R menawi kala wingi dilanjutaken malih ya nopo. Lho jenengan purun lho dilanjut napa? 2 tahun jamaah yasin berubah dadi ranting Muhammadiyah. Ini full Jawa. Ini dawanya Pak R. Fakhrudin. Kalau soal materi, soal konten, insya Allah mubalek Muhammadiyah pun top. Tapi sekarang saya akan bahas metode bagaimana merubah. Ini yang harus kita gagas kembali. Tahun 87 setelah 85 tadi itu pulang 3 orang pendekar dari Chicago. Tunggal Amin Rais, loro Safi Marif, 3 Nur Kholis Majid. Wah, 3 orang ini orang paling pinter di seluruh Indonesia. Dari Chicago University. Gak ada orang pinter seperti 3 orang ini. Datang ke Pak R. Pak R, kita nanti harus punya universitas seperti Chicago. Di monggo. Ini yang cinta Pak Rais. Bikin proposal. 3 bulan ditanya oleh Pak R. Terus pundi proposalnya pun dados. Dereng Pak R, kita masih FGD. 6 bulan ditanya lagi. Gimana proposal sudah jadi belum? Belum, kita masih survei. Sampai setahun proposal gak mari-mari. Wong pinter lagi proposal kan sawe ya. Nah Pak R. Fakhrudin itu adalah orang yang paling sering diajak makan sarapan pagi Pak Harto. Setiap Jumat pagi Pak R. Fakhrudin itu selalu diajak makan Pak Harto. Ini kalau dari Pak R. Nah, salah satunya yang paling dasar dari Pak R. Fakhrudin itu, dalam pertemuan itu, Pak Harto waktu itu kan pernah bangun, ada konsep bangun masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang jumlahnya 1000 itu. Waktu Pak Harto, karena Pak R. dekat itu syaratnya 1. Masjid ini dibangun dengan syarat tidak boleh ada tongkat. Coba. Masjid itu jadi masjid Muhammadiyah kabeh, Pak. Nggih lho. Masjid Muhammadiyah kabeh saiki berubah kabeh. Dulu itu harus ada boleh ada tongkat karena diplomasi sarapan pagi. Zamannya Pak Harto apa ada menteri dari selain dari Muhammadiyah? Pada masa Pak Harto apa ada menteri pendidikan selain dari Muhammadiyah? Menteri Agama, Menteri Pendidikan Muhammadiyah kabeh.
Itu diplomasinya baik. Nah, habis itu kemudian Pak R salah satunya itu gawe surat itu proposal, ditulis tangan Pak Harto Kular Fakhrudin pada damel universitas menawi jenengan kersa bantu, alhamdulillah mek ngono tok. Karena proposalnya gak jadi. Saya universitas dawur, dadi universitas terbaik sa Indonesia, proposal urung dadi. Itu Pak R Fakhrudin. Nah, sekarang ini baru sekalian, menurut saya kita itu perlu, Pak. Orang-orang modern Pak R itu sekarang perlu. Kita itu sangat kuat di struktural, tapi lemah di kultural. Lemah kita di kultural. Kalau nyuwun saya cukup waktu masih jadi ketua Muhammadiyah dulu itu saya sering sampai sekarang. Saya itu kan juga salah satu muktasor Majelis Al-Hikmah Kediri. Saya Asrori Al-Ishaqi, itu saya ini novel loh. Yang isi selalu saya, 23 kali yang isi saya. Hari ini yang isi tausiah Ustadz Nurbani Yusuf, Ketua Muhammadiyah Kota Batu, mau tenang ribuan jamaah. Saya mengatakan, Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten selamatan mek jenengan boten kula undang. Mari sing ngono tok. Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah nek salat boten maos usoli, maos mek jenengan boten mireng. Lho, lha dia kan dibaca dalam hati. Sopo kok awake dikake usoli gawe? Bapak Ibu sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten selawatan, selawat mek boten kula speaker. Nah terus napa bedane tiang NU kali Muhammadiyah? Ra ono bedane. Urusan teknis. Lepatos perbedaan. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya dalam kitab Syarhul Mazhab itu berbeda pendapat sebanyak 5.479 ikhtilaf menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Perbedaan Imam Syafi'i dan gurunya itu 5.479 ikhtilaf. Lawat dipatos ikhtilaf bae sak bajeng, Pak. Salat kate sujud geger. Lek dengkule dhisik jare kaya unta kate turu. Lho kaya unta menderung. Lek tangane dhisik jare kaya asu kate turu. Wis salat ngono kon asu, kon unta, kon asu gelut. Gelut wis. Di masjid saya sama namanya At-Taqwa. Kumpul gegeran. Tak bisa, nopo ya aku dilono unta, lah kok dilono asu. Akhirnya terus gini, gak usah melok Hudzaifah bin Yaman, gak usah melok Sayyidah Aisyah, mazhab Nurbani ya. Terus apa? Batuk dhisik lah. Dengkul jari unta, tangan dhisik jari asu, batuk rendang gosong. Mari sholat jungkel. Lagi tadi kewekeran urusan furu'iyah. Habis kita. Perkara nuding niku enten 12 macem, Pak. Nuding tahiyat niku. Siji, at-tahiyat kudus langsung nuding. Yang satu nunggu asyhadu baru nunjuk. Diputer teko dhuwur nang isor apa teko isor nang dhuwur papan. Digoyang kanan kiri apa goreng wis 6. Waktu kita nunjuk itu, apakah mata kita tertuju di tempat sujud apa berubah ke ujung jari bayuk? Masya Allah, gegeran perkara furu'iyah. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah nek konflik kembali ke tarjih, insya Allah aman. Tarjih itu sudah kumpulan berbagai macam pendapat ulama-ulama se-Indonesia dikelompokno, dipilih yang paling kuat, tinggal pakai. Wis gak usah pakai fatwa-fatwa
fatwa-fatwa swasta. Wah. Hukumnya musik napa to Muhammadiyah? Napa? Lah, sing genah. Hukumnya musik teng fatwa tarjih mubah. Lapo gara musik blas iki, Mang? Pacaran Muhammadiyah kok menengan ae. Tarjih mengatakan mubah, oleh, bahkan bisa menjadi wajib kalau bisa membangkitkan giroh. Misalnya karyanya Buya Hamka tentang jihad itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah giroh wajib. Mars Muhammadiyah wajib, Mars Aisyah wajib, karena membangkitkan giroh. Tapi musik bisa haram. Bojo loro lah iki mboten jelas. Waru doyong lah niki sing ngene iki haram. Ra oleh ngene iki. Malah bisa melalaikan, tapi lek membangkitkan boleh gitu lho. Niku lho. Fatwane Maulid Muhammadiyah mubah napa haram? Ayo, mubah. Mulutan Kanjeng Nabi niku mubah, boleh. Muhammadiyah ono milad Muhammadiyah, ono milad Aisyah. Hukumnya gambar juga boleh. Nah, yang mengharamkan itu kan orang teman-teman Salafi. Muhammadiyah boleh. Jangan sampai seperti di Pamekasan, Ustaz. Ono Ustaz bol-bolan khutbah Maulid haram. Disegel masjid karo Pak Lurah. Nah, sebab Muhammadiyah bingung. Lah kok tipe mari khutbah mulai oleh amplop mari lah pimpinan ranting. Coba segel karo Pak Lurah mek Minmas. Coba itu loh, ini kan Muhammadiyah itu moderat. Bukan ekstrim, sing ekstrim ya golek masjid liya ngono. Makanya saya mengatakan bahwa masjid Muhammadiyah dikelola dengan cara Muhammadiyah. Masjid NU dikelola dengan cara NU. Masjid Al-Irsyad dikelola cara Al-Irsyad. Masjid Salafi dikelola dengan cara Salafi. Bener betul? Oh, Masjid NU dikelola cara Muhammadiyah oleh orang? Bingung. Masjid Salafi dikelola cara Muhammadiyah oleh orang? Tapi ini masjid Salafi ono ini. Gano ya. Saya ini gano. Ini gano. Lah masjid Muhammadiyah dikelola cara Salafi ora oleh. Ini masjid milik Allah. Loh ya iya bro, kabeh milik Allah. Bojomu ya milik Allah. Tapi ono surat nikahi. Lah ngoten kale wong sembarang iso ngancani wong ono surat nikahi. Lagi masjid iki masjid Muhammadiyah, ono sertifikate. Ora ana sembawan wong mlebu iki masjid Allah, masjid Allah. Lah, yo opo iki? Waya urunan gak ono. Ya. Biasain. Lo sampe mau lapangan, gelem petuk. Apa jak urunan ngilang. Apa wae masjid Dewati nang ngarep dhewe kate ngatur khutbah. Lah iya, sapa kok aku? Enten wae tip nih. Saya studi. Kalau ben tambah Salafi suwe tadi. Kalau perlu jenenge prinsip al-wala wal barok. Nek awak dhewe kuwi bangun masjid iku lak urunan. Urunan. Tuku tanah, tuku boto, tuku wedi urunan. Nah, niku lek jare bolo niku kesuwen. Ya sing masjid sing ngono ae disalafekno wis mari. Carane yo nopo? Nek burine imam senengane lek salat. Nek burine imam. Mari nek burine imam, imame mari dijawit. Afwan Ustaz, bacaan Qur'annya tidak tartil. Bayu niku lek yang Muhammadiyah langsung tafadhol. Nggih niku sing digoleki. Langsung dadi imam. Lek bolo kula NU mboten, Mbah. Bacaan Qur'annya mboten tartil, apa jawabane? Lek kepengin tartil golek masjid liya iki. Pinter jawabane iki. Mau masuk iki, kula tiru. Kula tiru masuk ya ngono. Lagi masjid-masjid kuwi dhewe ya Pak Kulu tak wale ya apa urus aku. Lah bener ta? Lho nggih
Syarat imam misal jadi imam itu kan ada 5. Islam, siapa dulu mengerti sunnah, bacaan. Tapi ada lagi yang 5 yang terakhir yang tidak pernah disampaikan. Nopo? Mukimin sing duwe. Lah masyaallah Syekh Mufti teko Arab apal swidak juz. Jarene puan sudah 30 juz loh. Masih ada berapa juz lagi? Kan jelas. Tapi sing dosa sampean kuwi, sing dosa sampean. Puan iku kader Muhammadiyah. Nek sampai karo Quran 30 juz sing salah sapa? Sing salah berarti pimpinan ranting. Sing salah berarti pimpinan cabang. Lah kok iso ana kader Aisyah gak ngerti nek Quran 30 juz iku lho. Lah Gusti Allah takon ya napa? Nyuwun puan sampeyan sing salah. Lah kok iso? Ayo sama ditakoni Gusti Allah. Puan beres aku kandhani ana kurang 30 juz. Dereng ayo. Sampai dihancur-hancur neraka kali Gusti Allah. Itu kan harus hati niku. Iku kadang-kadang kok ngoten niku lek kula mantul ngoten lho, Pak. Mantul teng awake dhewe. Lah kok iso ana kader Aisyah. Lah kok gak ngerti nek kurang 30 juz iku ya apa ceritane? Mboten kula mboten kuwani ya apa pimpinan ranting ya apa pimpinan cabange. Karena ngoten niku lho. Nah itu. Nah, jadi kita bermuhammadiyah itu harus begitu. Termasuk tadi saya sampaikan kita harus bangga bermuhammadiyah. NKRI niku Pak sejarah Muhammadiyah. Yang lain nunut Soekarno penggali Pancasila, proklamator, presiden pertama niku kader Muhammadiyah. Nomor bakunya 384. Ayo sama nomor piro? Soekarno nomor 384 sing nyukani Kiai Dahlan langsung karena dia adalah santri ngintil Kiai Dahlan. Dia menulis buku bagus tentang Muhammadiyah, makin lama makin cinta Muhammadiyah. Karir tertingginya di Muhammadiyah sebagai ketua majelis Dikdasmen di Inde. Dia bilang nanti kalau aku mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Wanilah pimpinan cabang bisa kalian mati lawanku gendera Muhammadiyah tidak ada, bongkar rohani tidak. Fatmawati Bu, sinten Bu Fatmawati? Fatmawati itu bojone Soekarno, bultai. Fatmawati yang menjahit bendera merah putih itu adalah kader Aisyah. Dia putranya Buya Hasanuddin. Buya Hasanuddin itu konsul Muhammadiyah Bengkulu, konsul pimpinan wilayah. Dulu itu pimpinan wilayah disebut konsul. Kalau PP Muhammadiyah disebut Horberstur. Horberstur itu artinya gerombolan. Waduh ini gerombolan Muhammadiyah Pak. Belanda menyebut Muhammadiyah itu gerombolan kampak. Itu karena kan jaga pemberontak dulu itu. Maka Horberstur Muhammadiyah. Kalau konsul itu wilayah. Buya Hasanuddin, konsul Muhammadiyah Bengkulu, berarti ketua umum. Istrinya bernama Siti Hadijah, punya putri cantik namanya Fatmawati. Ketika menjahit bendera merah putih itu, beliau sambil menyanyikan lagu Mars Aisyah. Yang memproklamasikan kader Muhammadiyah yang jahit bendera merah putih kader Aisyah. Kurang nopo itu. Masa sih gak percaya. Nah masalahnya kadang-kadang wong Muhammadiyah dhewe orang ngerti. Terus ini kan sampai tas kurung ini. Ayo ngoten niku. Nah ini kita memang harus ada perubahan sekarang. Termasuk perubahan tadi disampaikan Ustadz Kiswanto tadi, yang tua sayang pada yang muda hormat sama yang tua, irham turham. Pak Dewi pun sampai Pak, Kesora di Muhammadiyah itu menurut saya yang kurang bagus itu jujur akhlak. Adab kita kurang ya, berarti kurang didik.
kurang didik. Kebablasan. Egaliter kita kebablasan. Kulo ngisi di masjid napa majelis NU niku. Masya kulo gak betul sandal rego 2 juta. Mboten wedi kulo. Soalnya kali santri langsung dipono kresek. Di tempat nih panggonan. Dan di masjid Muhammadiyah kulo mesti sering gawe sandal jabit. Itu Pak. Ora wedi ngide sandal kiai ora wedi. Tambah kok disejo. Iki sandal sapa kan bari tambah sepak-sepak. Gak jelas awake dhewe niku. Paling malah digawa. Coba niku. Kelas sandal niku lho, Pak. Jadi, ini apa ya? Ini ada, bukan kultus itu ada. Pak Dim boten. Dahar nih Pak, nek kiai durung mangan, gak mandi Pak mangan. Nek kiai Muhammadiyah ora lah. Kiai gak melu rebutan ora keduman. Kiai Muhammadiyah kudu melu bombloi ngono, melu berebut anjing. Ora ngono gak keduman. Dia saya pernah ngisi di Lumajang. Di sebelah ada kader, ada Banser, di sebelah Kokam itu di sana teman-teman Arodam, Muhammadiyah tapi Arodam, tapi rotok, gitu. Jadi waktu saya di situ ya orang PCN hadir, PC Muhammadiyah hadir, Kokam hadir, Banser hadir. Selesai saya ceramah, saya dimasukkan di longkang. Nah, diajak makan jam 10 malam, 9 malam. Nah, jam 9 malam sampai setengah 10 ngobrol terus Pak. Kalau sing wani mangan di sini Pak. PCN dekati, niki nek jenengan boten dahar. Niki kula nggih boten mantun, bayangno ta iki. Loh ngono ya, aku joko dhewe, aku kan kulino di Muhammadiyah. Makan baru ikut. Nah, selesai makan PCN udah pulang Pak. Kokam ya wis mulai jam 11. Di bisi malah PCN ini. Niki nek jenengan boten kondur. Niki lari-lari bangsa niki nggih boten wani mulih coba. Lah Kokam wis nglur ndek omah. Lah sing dijogo sapa? Sing dijogo sing kono Kokam wis mulih. Coba, itu loh adab Pak. Yang begini menurut saya harus kita, ya kalau teman-teman niru didik-didik lah menurut saya. Niru didik-didik. Tidak harus berangkang di depan kiai, tapi paling tidak itu ya wis didik-didik lah, kata lo, didik-didik. Nah ini kan kita harus ada begitu, yang sesepuh harus kita hormati. Paling gak hari raya besok mau dimulai lah. Pimpinan cabang yang baru, pimpinan daerah yang baru, silaturahim, golek galak gampil, dan pengurus Muhammadiyah yang lama. Golek gitu. Di rumah saya itu setiap hari raya, sing akeh mencari ansor, IPPNU, Fatahiyat. Nah di pemuda ini nanti yang IPM yang gaono, ketemu Pak Nur, kosong-kosong kayak ngono teh. Aduh, gak jelas. Ini sing dedek sopo ya ngono. Ketemu Dewi Bapak gini teh kosong-kosong ngono. Jenengan purun nanti keterangan, ayo jenengan nanti pemuda Muhammadiyah cabang Tengger Sendal lah ora tahu. Wis gak tahu. NA yo gak tahu. Aduh wis jelas awake dhewe. Ini harus dirubah, Pak. Harus dirubah mulai sekarang, harus dirubah. Saya selalu mengatakan, tidak semua yang di NU buruk, yang baik kita ambil. Tidak semua yang di Muhammadiyah itu baik, yang buruk kita buang. Belajar terus. Itu cirinya berkemajuan. Belajar terus. Di NU yang baik kita ambil. Orang NU itu belajar pada kita. Putranya Ki Hasyim Mujadi 2 orang disuruh kuliah di UMN. Dikandani nduk, wetok-wetok soalnya nduk. Kuliah unang-unang, ambil yang terbaik. Besok pulang kamu harus bikin universitas seperti UMN. Putrani Kiai, putrani Gus, banyak yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dengan maksud belajar. Pulang bikin sekolah yang sama, pulang bikin universitas yang sama. Belajar. Nah, sekarang apa salahnya sekarang kita juga belajar ke teman-teman NU. Yang baik kita ambil, yang buruk dari kita buang. Nah itu. Semoga Bapak Ibu sekalian, Ramadan besok kita bisa melaksanakan dengan penuh
hikmah, Allah berikan kita kemudahan, keberkahan, bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Dan tentu saja kita harus berubah. Kalau jadinya Muhammadiyah itu harus berubah terus, berkemajuan. Ada tanya jawab? Ada lagi? Ada lagi? Gini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.